Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 147 siapa sebenarnya? Waktu berlalu, semakin banyak ahli yang merasa jijik atau mendesah. Mereka semua merasa tidak ada artinya melihatnya seperti ini. Mereka semua merasa bahwa hasil dari operasi ini akan berakhir, dan mereka telah melihat apa yang seharusnya mereka lihat. Tidak perlu membuang waktu dan tenaga di sini. Tidak ada bangku di sini, hanya posisi berdiri. Namun hampir setengah dari para ahli memilih untuk tetap tinggal. Mereka masih ingin bertahan sampai akhir, untuk melihat bagaimana operasi itu berakhir pada akhirnya, dan untuk melihat siapa asisten misterius itu. 1 jam, 2 jam berlalu. Danie masih mempertahankan tingkat konsentrasi yang tinggi dan dengan hati-hati mengoperasikan pisau bedah, menjalankan rencana operasi yang dirancangnya sendiri, dan memotong tumor dengan hati-hati. Kulitnya tidak lagi semerah semula, dan mulai memucat, dan ada juga sentuhan kelelahan di antara alisnya, tetapi dia tidak merasakannya, dia hanya memperhatikannya dengan segenap kemampuannya. Jantung pemotongan tumor. Pada saat ini, Danie tidak berani bersantai sedikit pun, dia tahu betul bahwa semakin jauh dia ke belakang, semakin dia harus bertahan dan lebih berhati-hati. Ruobing menatap Danie, dan ada jejak kekaguman yang tulus di matanya. Pada saat yang sama, dia semakin terkejut dengan kemampuan Danie di dalam hatinya. Dokter Ye ini, bagaimana cara melatihnya? Dia untuk sementara menghentikan gerakan di tangannya, dan sekarang situasinya semakin rumit. Dia perlu tampil lebih sempurna dan beroperasi lebih tepat untuk bekerja sama dengan Danie, tapi dia sudah merasa lelah, dia tidak melakukannya. Berani bertahan, jadi dia hanya bisa berhenti sementara. Dia hanya bertindak sebagai asisten untuk bekerja sama dengan operasi Danie setelah menunggu lebih dari 1 jam, dia sudah sangat lelah, tetapi Danie, sebagai kepala ahli bedah, dari awal sampai sekarang, lebih dari 2 jam telah berlalu. Dan dia masih mempertahankan operasi yang stabil dan presisi, setiap bidikan yang dia lakukan sangat stabil dan presisi. Para perawat dan dokter di ruang operasi juga menunjukkan kekaguman yang tulus kepada Danie, penampilan Danie benar-benar terlalu tangguh. Siapa pria ini? Memang terlalu ganas. Di ruang observasi operasi, para ahli memandang Danie yang masih beroperasi, dan ekspresi mereka berubah. Jika kami mengatakan itu di awal, mereka bertanya pada diri sendiri, mereka berpikir jika mereka bisa mencapai level Danie, maka mereka benar-benar yakin itu ada jarak antara mereka dan Danie. Tidak sulit bagi mereka untuk mencapai level operasi Danie, selama mereka dalam kondisi yang lebih baik, tetapi terlalu sulit bagi mereka untuk beroperasi secara akurat dan stabil selama lebih dari 2 jam. Anda harus tahu bahwa setiap operasi dari operasi ini sangat sulit dan membutuhkan sangat halus dan akurat. Apakah itu mereka yang mengagumi Danie dan Ruobing, atau mereka yang selalu berprasangka buruk terhadap mereka dan menunggu untuk melihat lelucon mereka? Ada ekspresi kaget di wajah mereka. Saya harus mengakui bahwa level Danie memang sangat kuat. Tatapan mata Changqing juga menjadi sedikit jelek. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Danie begitu kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuat Anda, saya tidak percaya Anda benar-benar dapat menyelesaikan operasi ini. Changqing memandang Danie dan mengerang dalam hati. Mata Gao Chengjun juga menjadi semakin suram, meskipun Ruobing telah berhenti sekarang dan tidak lagi bekerja sama dengan Danie, dia memandang Danie dari waktu ke waktu dengan mata seperti itu membuatnya merasa semakin tidak bahagia. Mengenalnya begitu lama, mengapa dia pernah menatapnya dengan mata seperti itu? Pastikan untuk mencari tahu siapa orang ini. Jejak rasa dingin melintas di mata Gao Chengjun. Ada harapan untuk sukses? Para pemimpin rumah sakit termasuk Zheng Tiancheng dan Ruobing Guosheng juga tidak pergi, dan masih menunggu hasil operasi. Di hati mereka, secercah harapan lahir. Jika benar-benar berhasil, sensasi yang ditimbulkannya akan terlalu hebat. Reputasi rumah sakit mereka tidak hanya tidak akan rusak, tetapi juga dapat ditingkatkan sekaligus. Kemungkinan untuk menyingkirkan rumah sakit pesaing di sekitarnya pada tingkat yang sama. Hanya saja secercah harapan ini hanya lahir sesaat, dan mereka dengan cepat membuang secercah pemikiran ini. Mereka semua takut bahwa semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Lagi pula, kemungkinan ini terlalu rendah. Meskipun semuanya berjalan dengan baik sekarang, kinerja Danie tampaknya sangat kuat,
tetapi mereka semua tahu bahwa dalam banyak operasi, ada masalah datanglah pada akhirnya. Pertama, tenaga dan kekuatan fisik dokter selalu terbatas, situasinya juga seringkali lebih kompleks. Waktu masih terus berjalan. Danie masih berkonsentrasi pada operasinya, terus mengikuti rencananya, perlahan-lahan memotong tumornya, berusaha mencapai niatnya. Setelah Ruobing beristirahat sejenak dan secara bertahap menyesuaikan keadaannya, dia bergabung lagi untuk membantu Danie menghilangkan tekanan. Dan dua asisten di sebelah mereka, serta perawat bedah, juga melakukan yang terbaik untuk membantu Danie dan Ruobing, menyeka keringat, menyerahkan peralatan, dan bekerja sama. Seiring waktu berlalu, orang-orang yang hadir menjadi semakin terkejut oleh Danie. Tingkat dan keadaan Danie, selama perjalanan waktu, tidak menunjukkan tanda penurunan, dan masih mempertahankan tingkat tinggi di awal, seperti robot yang tidak pernah tahu bagaimana menjadi lelah. Bagaimana ini mungkin? Di ruang observasi ruang operasi, para ahli tidak bisa menahan diri untuk tidak gelisah. Siapa pria ini? Bahkan ahli bedah saraf yang paling kuat di negara mereka, tidak mungkin menjadi sekuat orang ini. Ya, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi begitu galak, bahkan Profesor Ruobing dari Rumah Sakit Siehi yang selalu terkenal dengan kekuatan fisik dan energinya tidak mungkin. Mungkinkah orang ini diundang kembali dari luar negeri? Bahkan jika Anda diundang kembali dari luar negeri, Anda tidak bisa begitu galak. Orang asing juga manusia, dan manusia bukanlah mesin, sekuat apapun seseorang, bagaimana dia bisa mempertahankan keadaan setinggi itu untuk waktu yang lama. Hati semua ahli bergolak seperti lautan badai mengenai identitas Danie. Mereka semua mulai mengecualikan ahli dalam negeri yang telah berspekulasi sebelumnya, dan mulai berspekulasi, para ahli Asia dari luar negeri datang. Bab 148 operasi itu sukses. Profesor Qian, Profesor, sudah hampir waktunya makan siang. Apakah Anda pikir Anda harus pergi dan makan siang sebelum kembali? Melihat 4 jam telah berlalu, dan hampir waktunya makan siang, Zheng Tiancheng mengalihkan pandangannya ke Qian Haoming dan pakar lainnya, meskipun saat ini, hatinya juga tertahan, tetapi dia masih harus melakukan yang terbaik untuk menyampaikan undangan kepada para ahli. Aku belum lapar, lebih baik aku menunggu sampai operasi selesai sebelum pergi makan. Qian Haoming tidak pergi selama ini, tetapi memilih untuk menonton operasi Danie. Mendengar undangan Zheng Tiancheng, dia memilih untuk menolak tanpa ragu, dia menanggapinya dengan sangat serius, terutama di after Danie menunjukkan keterampilan dan stabilitas bedahnya yang menakjubkan. Dia telah memperhatikan dengan seksama dan jarang berbicara. Bagaimana dia bisa pergi pada saat kritis ini? Kami akan menunggu sampai setelah operasi sebelum kembali. Pakar lain juga langsung menolak. Para ahli yang akan pergi sudah lama pergi. Para ahli yang tersisa sekarang memiliki antisipasi dan sikap belajar yang sama terhadap operasi ini seperti Qian Haoming, atau mereka hanya ingin mereka yang menunggu hasilnya. Tidak peduli apa baik hati, mereka pasti tidak mau pergi pada saat kritis ini. Adapun lapar, sakit kaki? Untuk operasi yang luar biasa, untuk melihat hasilnya, apa penderitaan kecil ini? Mereka yang berada di ruang operasi dapat menahannya, mungkinkah mereka berdiri di samping dan menonton, tidak tahan? Gao Chengjun juga menolak untuk pergi makan siang. Dia datang ke sini khusus hari ini hanya untuk tampil di saat kritis. Bagaimana dia bisa kehilangan rantai di saat kritis? Untuk memenangkan hati seorang wanita cantik dan memeluknya, apa gunanya menderita sedikit penderitaan? Zheng Tiancheng dan yang lainnya pada awalnya tidak ingin pergi. Mendengar bahwa para ahli ini tidak ingin pergi, mereka secara alami menginginkannya, dan mereka berhenti memaksa mereka. Setelah beberapa kata sopan, mereka terus menonton operasi tersebut. Orang ini benar-benar bisa mengatasinya. Saya ingin melihat apakah Anda benar-benar dapat membawanya sepanjang waktu. Lihat apakah Anda benar-benar ingin membuat keajaiban di langit. Kulit Changqing sangat jelek. Danie bertahan begitu lama dan semakin dekat dengan kesuksesan yang tidak pernah dia duga. Para ahli yang telah menunggu untuk melihat lelucon Danie dan berpikir bahwa Danie tidak akan bisa bertahan terlalu lama, mengagumi kekuatan dan energi fisik Danie yang menakutkan, serta tekniknya yang luar biasa dan stabil. Ekspresi wajah mereka semua menjadi jelek. Ada juga pemikiran di hati mereka, mungkinkah orang ini benar-benar ingin menentang langit dan menciptakan keajaiban? Namun, pemikiran ini hanyalah kilasan sebelum mereka menyangkalnya.
Tidak peduli seberapa sesatnya orang ini, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menciptakan keajaiban. Keajaiban sangat mudah dibuat. Operasinya pasti masih gagal. Bagaimana operasi seperti itu bisa berhasil? Orang ini telah bekerja terus-menerus selama lebih dari 4 jam dengan intensitas sangat tinggi, dan dia akan segera mencapai batasnya, dan dia akan segera mulai menurun. Ada cemoohan di sudut mulut para ahli, terutama para ahli yang telah berbicara kepada media sebelumnya, mengatakan bahwa operasi ini 100% tidak mungkin berhasil. Mereka semua menunggu Danie dengan kesalahan mencibir. Danie memang telah mencapai batasnya. Namun, konsumsi intensitas tinggi seperti itu, bahkan jika fisiknya sangat kuat, dia tidak dapat menahannya, tetapi kekeras-kepalan batinnya, kemauannya yang kuat dilatih melalui pelatihan hantu, mulai bekerja. Keyakinan kuat bahwa operasi ini harus diselesaikan dan bahwa Huang Donghai harus diselamatkan mendukungnya, memungkinkan dia untuk bertahan dalam melanjutkan operasi dan terus menyelesaikan operasi selanjutnya. Danie tidak memikirkan kelelahan tubuhnya, dia tidak memikirkan segala sesuatu di sekitarnya, dia hanya memusatkan perhatiannya pada tumor, dan menanganinya dengan hati-hati, sedikit demi sedikit tumor dan pembuluh darah, saraf, DLL. Dipisahkan, dan terus mengeluarkan tumor dari otak Huang Donghai sedikit demi sedikit. Sudah lama berlalu, tetapi di ruang operasi, tidak ada yang merasa lapar atau lelah. Perhatian semua orang terfokus pada Danie, dan pikiran semua orang terangkat. Bangunlah. Mentalitas mereka telah berubah dari tidak percaya diri sama sekali di awal operasi, dan tidak puas dengan pilihan operasi Danie yang tidak bijaksana, menjadi sekarang berubah menjadi sangat merindukan Danie. Perbaikan bisa berhasil. Mereka semua tergerak oleh Danie. Aku tersentuh oleh teknik luar biasa Danie, dan bahkan lebih tersentuh oleh ketekunan dan kegigihan Danie yang menakutkan. Berdiri di samping Danie, mereka sangat dekat dengan Danie. Mereka dapat dengan jelas melihat setiap gerakan Danie, setiap perubahan dahi dan matanya. Orang-orang dapat merasakan kelelahan Danie, dan mereka dapat merasakan keinginan Danie. Boom! Akhirnya, di otak Huang Donghai, tumor terakhir yang menempel di pembuluh darah diangkat, dan Danie meletakkan pisau bedah di tangannya. Operasi. Danie melihat tumor yang benar-benar hilang di otak Huang Donghai, dengan ekspresi gembira di matanya, dan ingin mengumumkan bahwa operasi telah selesai, tetapi apa yang dia katakan masih sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba jatuh ke belakang. Dokter. Berdiri di samping Danie, perawat bedah yang telah menyeka keringatnya dengan tergesa-gesa mendukung Danie. Dia tidak tahu siapa Danie atau harus memanggilnya apa, jadi dia hanya bisa memanggilnya dokter. Para dokter dan perawat lainnya juga bergegas mendukung Danie. Bahkan Ruobing bergegas mendekat, ingin membantu Danie. Aku baik-baik saja. Setelah beberapa saat pusing, Danie berangsur-angsur sadar kembali. Dengan bantuan seorang perawat dan asisten dokter, dia perlahan berdiri tegak lagi, dan memaafkan Ruobing dan orang-orang yang peduli. Penghiburan. Direktur Ruobing, saya tidak bisa melakukannya sekarang, saya serahkan sisanya kepada Anda. Danie memandang Ruobing dengan sedikit senyuman. Jangan khawatir, aku akan mengurus sisanya. Wajah seperti gunung es Ruobing yang tetap tidak berubah selama 100 tahun juga telah bergerak, dan di mata indah dua arah yang dingin itu, ada kehilangan ketenangan yang langka pada saat ini, dan sedikit air mata mengalir. Operasi ini, Danie bertahan dan berhasil, yang sungguh tidak mudah. Operasi ini benar-benar mengejutkannya. Tidak hanya operasi Danie yang luar biasa, tetapi juga kemauan baja Danie. Saya tidak tahu siapa yang memimpin, tetapi semua dokter, termasuk ahli anestesi dan perawat, secara spontan bertepuk tangan untuk Danie. Di ruang observasi bedah, Qian Haoming dan yang lainnya juga memimpin bertepuk tangan setelah sangat terkejut, mata mereka menatap Danie. Semuanya mengungkapkan ekspresi kekaguman yang tulus. Ini adalah operasi yang mengagumkan. Ini pria yang mengagumkan. Zheng Tiancheng dan Ruobing Guosheng juga bertepuk tangan dengan putus asa. Wajah mereka masing-masing dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Para pemimpin yang biasanya menunjukkan emosi dan kemarahan, kali ini tidak dapat menahan emosinya lagi, wajahnya memerah karena kegembiraan. Ruobing dan yang lainnya benar-benar berhasil dalam operasi yang hampir mustahil ini. Meskipun asisten misterius yang berhasil,
bukan Ruobing, tapi setidaknya, rumah sakit mereka tidak harus menanggung tekanan sebesar itu, dan tidak akan ada efek negatif, tidak hanya tidak akan ada efek negatif, dan jika berhasil baik, itu akan membawa reputasi rumah sakit ke tingkat yang lebih tinggi. Changqing tidak bertepuk tangan. Dia menatap Danie di depannya, dan matanya penuh ketidakpercayaan. Orang ini benar-benar menyelesaikan operasi yang mustahil ini. Benarkah? Singkirkan tumor merepotkan yang bahkan menurut para ahli top tidak mungkin dilakukan hapus, sedikit demi sedikit. Dia sangat tidak rela di hatinya, wajahnya sangat jelek, seolah-olah dia telah ditampar dengan keras. Ruobing menolaknya sebagai asisten di awal, dan ingin mengubah asisten misterius ini. Di dalam hatinya, dia selalu sangat tidak mau, dan dia selalu ingin membuktikan bahwa Ruobing salah. Ingin melihat Ruobing membodohi dirinya sendiri. Ingin melihat operasinya gagal. Tapi sekarang, asisten misterius ini menamparnya dengan fakta, yang membuktikan bahwa Ruobing visinya benar, dia benar-benar tidak layak menjadi asisten Ruobing. Para ahli yang terus mengatakan bahwa operasi itu tidak akan pernah berhasil, dan menunggu untuk melihat lelucon Danie dan Ruobing, tidak bertepuk tangan, dan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Mereka mengatakan operasi tidak akan pernah dilakukan. Mereka bilang itu lelucon. Tapi Danie benar-benar menyelesaikan operasinya. Sebuah keajaiban telah tercipta. Mereka juga merasakan pipi mereka panas, seolah-olah mereka telah ditampar. Tapi, bagaimana ini mungkin? Lokasi tumor sangat sulit, dan pelekatannya sangat merepotkan. Sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan ini di dalam hati mereka. Tapi betapapun sulitnya mereka menerima, fakta ada di depan mereka, dan mereka semua dapat melihat dengan jelas bahwa operasi memang telah selesai, dan semua tumor di atasnya telah dipotong kering. Tidak ada masalah sama sekali untuk sisa pekerjaan penyelesaian, apalagi Ruobing, wakil direktur ahli dengan operasi yang luar biasa, untuk menyelesaikannya, bahkan jika dilakukan oleh asisten dokter di sebelahnya, tidak akan ada masalah. Apalagi mereka melihat operasinya dari awal sampai akhir. Mereka tidak membuat propaganda palsu, tumor di otak pasien memang sama dengan gambar yang mereka kirim sebelumnya, tidak. Ini lebih merepotkan dan rumit daripada gambar di gambar itu. Lain-lain. Siapa dia? Bagaimana mungkin dia mempertahankan kekuatan fisik dan energinya untuk waktu yang lama dan mengkonsumsi intensitas yang begitu tinggi? Setelah kejutan besar dan segala macam hal yang tidak dapat dipercaya, semua orang memandang Danie yang telah berjalan ke sudut dinding dan bersandar ke dinding untuk memulihkan kekuatannya, dan menebak lagi tentang orang ini identitas datang. Tatapan Gao Chengjun juga menatap Danie, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Dia tidak tahu banyak tentang keterampilan medis, tetapi dari mata dan kata-kata para ahli di sampingnya, dia sudah tahu mengetahui betapa sulitnya operasi ini. Dari persepsi yang paling intuitif, dia juga bisa merasakan kekuatan teknik dan kemauan Danie. Tapi setelah keterkejutan itu, sorot matanya menjadi lebih dingin. Kepedulian Ruobing terhadap Danie barusan membuatnya merasa sangat tidak nyaman dan terancam. Dia laki-laki, dan dia sangat berpengalaman dalam berurusan dengan wanita. Dia tahu betul betapa menariknya pria seperti Danie bagi wanita. Harus cari tahu siapa orang ini. Tangan Gao Chengjun mengepal. Bab 149 dia benar-benar pergi. Melambat sedikit, Danie melirik Ruobing dan yang lainnya yang sibuk menyelesaikan pekerjaan finishing, dan setelah memastikan bahwa mereka akan baik-baik saja, dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Dia sangat lelah dan lapar sekarang. Operasi barusan telah menghabiskannya terlalu banyak. Hampir dapat dikatakan bahwa dia telah benar-benar menghabiskan kekuatan dan energi fisiknya. Sangat tidak mungkin baginya untuk bertahan dari operasi ini jika dia menjalani pelatihan setan untuk meningkatkan kekuatannya. Namun meski begitu, dia merasa bahwa tubuhnya benar-benar berlebihan. Dia harus keluar untuk makan enak sekarang, lalu istirahat yang baik untuk memulihkan kelelahan di tubuhnya. Danie bahkan merasa dia bisa langsung makan sapi sekarang. Berjalan keluar dari ruang operasi, Danie melepas gaun sterilnya, membuangnya ke kantong sampah, mengganti pakaiannya sendiri, melepas masker bedah, membasuh wajahnya dengan air dingin, membiarkan dirinya sendiri setelah mendapatkan kembali energinya. Dia mengeluarkan masker yang telah dia siapkan lagi, meletakkannya di mulutnya, lalu berjalan menuju gerbang ruang operasi. Tidak, asisten misterius itu sudah pergi.
Di ruang observasi di atas ruang operasi, di antara para ahli yang terkejut, setelah Danie pergi beberapa saat, seseorang tiba-tiba menyadari sesuatu dan berseru. Hilang. Mustahil. Baru saja menyelesaikan operasi besar seperti itu, dia akan pergi begitu saja? Dia seharusnya pergi ke kamar mandi di sebelahnya untuk pergi ke kamar mandi. Mendengar seruan itu, para ahli di ruang observasi operasi tiba-tiba terbangun, namun, banyak dari mereka yang tidak terlalu memperhatikan kata-kata ahli tersebut. Jika operasinya gagal, ahli misterius itu akan kabur sekarang, yang masih bisa dibenarkan, karena dalam hal ini bisa dikatakan untuk menghindari rasa malu dan menghindari tanggung jawab. Ahli harus tetap misterius. Tapi sekarang, dia berhasil melakukan operasi yang sangat sulit ini, bisa dikatakan dia telah menciptakan mitos. Sudah waktunya untuk mengumpulkan buah kemenangan, dan sudah waktunya untuk mencapai kesuksesan, jadi mengapa dia pergi? Zheng Tiancheng dan para pemimpin rumah sakit lainnya tidak begitu percaya bahwa asisten misterius itu akan pergi saat ini. Pergi sekarang? Bagaimana bisa? Saya khawatir dia sedang mandi di kamar mandi sekarang, dan dia bersiap untuk menghadapi kesuksesan dengan kondisi mental terbaik. Changqing mencibir, tidak percaya bahwa asisten misterius itu akan pergi sama sekali. Gao Chengjun juga tidak percaya pria itu akan pergi. Dia sangat misterius sebelumnya, jadi dia menarik perhatian dan perhatian orang. Mengapa? Apa tujuan dia mati-matian melakukan operasi ini sekarang, dan berjuang selama beberapa jam? Apakah ini benar-benar untuk menyelamatkan nyawa pasien? Jangan lucu, dia tidak pernah percaya pada hal-hal ilusi seperti yang disebut etika profesi. Setidaknya dia belum pernah bertemu mereka sebelumnya, terutama mereka yang benar-benar mampu. Dia selalu percaya pada dunia naik, itu dunia adalah hei, itu semua untuk keuntungan, dunia berteriak-teriak, itu semua untuk keuntungan. Bahkan Qian Haoming dan yang lainnya tidak begitu percaya bahwa Danie akan pergi saat ini. Sejujurnya, jika mereka adalah asisten misterius, mereka tidak akan pernah pergi saat ini. Namun, setelah menunggu beberapa menit dan masih belum melihat Danie kembali, ekspresi mereka akhirnya berubah. Apakah dia benar-benar pergi? Para ahli yang ditampar oleh Danie dengan level mereka yang sebenarnya baik-baik saja. Tetapi mereka yang mengagumi tingkat teknis dan kemauan keras Danie benar-benar ditaklukkan oleh Danie. Para ahli ini masih menunggunya untuk menunjukkan wajah aslinya, dan ingin untuk menemukan kesempatan berteman dengan Danie, dan bahkan melihat apakah ada kesempatan untuk mengundangnya ke rumah sakit tempat mereka berada. Qian Haoming dan yang lainnya kehilangan ketenangan dan bergegas menuju pintu ruang operasi. Mereka merasa tidak bisa menunggu di sini lagi, mereka harus menjaga pintu ruang operasi, dan mereka tidak bisa membiarkannya kabur. Zheng Tiancheng dan yang lainnya segera mengikuti. Bagaimanapun, pada dasarnya tidak ada yang terjadi di sini, dan seharusnya tidak ada kecelakaan dalam proses selanjutnya. Mata Gao Chengjun melirik Ruobing yang masih berurusan dengan masalah tindak lanjut operasi, dan dia juga berbalik dengan wajah muram dan mengikuti semua orang ke pintu. Dia juga ingin melihatnya. Pria misterius itu, apakah itu, dan, tunggu sebentar, dia harus menunggu Ruobing keluar dari ruang operasi. Pintu ruang operasi. Beberapa jam telah berlalu, dan jumlah reporter yang memblokir pintu tidak berkurang sama sekali. Meskipun sekelompok ahli keluar dan pergi satu demi satu sebelumnya, mereka juga memberitahu mereka bahwa operasi ini tidak akan pernah berhasil, tetapi tidak ada dari wartawan ini pergi. Tujuan terpenting bagi mereka untuk datang ke sini hari ini adalah untuk mewawancarai hasil operasi, dan untuk mengetahui identitas asisten misterius itu, dan kemudian melaporkannya sesegera mungkin. Sekarang tidak satu pun dari kedua tujuan ini tercapai, bagaimana mereka bisa pergi? Tentu saja, mereka tidak bekerja sekeras para ahli yang tersisa. Setelah mengetahui bahwa operasi telah dimulai dan asisten misterius telah memasuki operasi di beberapa titik, mereka langsung mencari beberapa. Mereka duduk dan menunggu operasi selesai. Selesai dari siang hingga makan siang, mereka semua memesan makan siang kotak tanpa menyalahgunakan perut mereka sendiri. Setelah makan dan minum yang cukup, para reporter ini melihat ke ruang operasi dan menunggu beberapa saat. Setelah merasa bahwa operasinya belum selesai begitu cepat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata dan tertidur. Mereka bergegas pagi-pagi sekali. Mereka bangun pagi-pagi sekali, dan sekarang mau tidak mau mereka sedikit mengantuk.
Tentu saja, mereka yang dapat menemukan tempat untuk tidur siang memiliki sedikit status. Adik-adik itu pasti tidak seberuntung itu. Pergerakan di pintu rumah ruang operasi. Seseorang keluar. Tiba-tiba, saat para reporter tertidur, sebuah suara terdengar. Mendengar suara ini, semua reporter membuka mata mereka secara refleks, dan sosok mereka memantul dari tanah. Reaksi dan keterampilan ini bahkan lebih baik daripada para atlet, tidak kurang dari itu. Batuk. Batuk. Melihat tindakan para reporter ini, Danie tidak bisa menahan kepanikan di matanya, tetapi segera, dia menarik napas dalam-dalam, mendapatkan kembali ketenangannya, menutup mulutnya dan batuk 2 kali. Ketika dia keluar dari ruang operasi, yang paling dia khawatirkan adalah kelompok reporter ini, bahkan memikirkan kelompok reporter ini membuat kulit kepalanya kesemutan, tetapi dia juga tahu bahwa level ini, dia pasti akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Tidak peduli apa. Dia hanya bisa berharap para reporter ini tidak mencurigainya, jika memang begitu, dia akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk lulus ujian. Ini kamu? Dokter ini, kenapa kamu keluar dari ruang operasi? Bagaimana operasinya? Setelah melihat sosok Danie dengan jelas, para wartawan ingat bahwa ini adalah internis yang menderita penyakit menular yang pernah mereka temui sebelumnya, dan ekspresi kekecewaan muncul di mata mereka, terutama ketika mereka melihat Danie. Setelah melihat Danie batuk, mereka secara tidak sadar menjauh dari Danie, tetapi mereka tidak membiarkan Danie pergi secara langsung. Mereka masih dengan cepat mengirim pertanyaan ke Danie. Di pagi hari, mereka terus menjaga di sini, dan tiba-tiba membiarkan asisten misterius itu menyelinap masuk, yang membuat mereka merasa sangat gagal. Pada saat yang sama, mereka juga mempelajari pelajaran mereka dan memutuskan untuk berhati-hati, apapun yang terjadi, Anda bisa jangan biarkan asisten misterius itu kabur lagi. Batuk. Nah, operasinya belum selesai. Operasi ini sangat rumit, dan mungkin perlu beberapa saat untuk menyelesaikannya. Batuk. Aku sakit dan tidak tahan, jadi keluarlah dulu. Danie menutup mulutnya dan terbatuk lagi. Oh, dokter ini, apakah kamu melihat asisten misterius tadi? Reporter itu masih tidak membiarkan Danie pergi. Aku mengerti. Danie mengangguk. Kudengar keterampilan medisnya sangat bagus, benarkah? Meskipun para ahli yang pergi sebelumnya tidak optimis tentang kemampuan Danie untuk menyelesaikan operasinya, kebanyakan dari mereka tidak ingin mempublikasikannya kepada orang lain, dan tidak mengungkapkan komentar atau pendapat apapun tentang teknologi Danie. Namun, masih ada beberapa orang berbicara tentang keterampilan medis Danie secara objektif, dan mereka memang sangat baik. Ini memang seharusnya begitu, karena saya bukan seorang profesional, jadi tidak mudah untuk menilai. Wajah Danie sedikit malu, bahkan jika itu adalah penyamaran, tidak nyaman baginya untuk memuji dirinya sendiri secara langsung, jadi dia hanya bisa lebih pendiam dan otentik. Apakah menurutmu operasi ini bisa berhasil? Saya pikir itu mungkin. Saya percaya pada kekuatan Direktur Wobing. Saya harap Direktur Wobing bisa sukses. Danie terus memenuhi tugasnya sebagai penggemar Wobing. Setelah selesai berbicara, dia batuk 2 kali lagi. Semuanya, saya tidak enak badan dan saya harus kembali untuk minum obat. Tolong biarkan saya pergi dulu. Oke, terima kasih. Para wartawan melihat Danie lemah dan batuk sepanjang waktu, lalu melihat ke arah ruang operasi, memastikan bahwa lampu operasi masih menyala dan operasi belum selesai, jadi mereka membiarkan Danie pergi, tidak lebih. Memalukan dia. Mereka semua merasa bahwa operasinya belum selesai, dan asisten misterius itu pasti masih ada di dalam. Selain itu, tidak peduli siapa asisten misterius itu, tidak mungkin Danie. Tampaknya menjadi masalah, bagaimana saya bisa menjadi seorang asisten misterius? Hei, Lau Ruobing, aku bilang kamu terlalu berhati-hati. Orang ini, sakit, bagaimana dia bisa menjadi asisten misterius itu? Itu benar, bahkan jika kita memang lalai di pagi hari, itu pasti bukan orang ini. Menurutku asisten misterius itu seharusnya sudah bercampur dengan perawat dan pasien itu di awal. Kita harus mengawasi dengan hati-hati, dan kita tidak boleh membiarkan dia menyelinap pergi lagi. Para wartawan menyaksikan Danie batuk dan pergi dengan lemah, mereka semua menunjukkan ekspresi tidak beruntung di satu sisi wajah mereka, dan melambaikan tangan di ujung lubang hidung mereka,
takut akan ada infeksi yang ditinggalkan oleh pria itu di udara kuman seksual, ingin mengusir kuman-kuman ini, sambil mengeluh tentang rekan reporter yang berhati-hati sebelumnya, dan pada saat yang sama menebak bagaimana asisten misterius itu lolos dari pandangan mereka dan memasuki ruang operasi di pagi hari. Setelah melewati garis pengepungan para reporter itu, Danny Ye akhirnya menghela nafas panjang lega ketika mendengar kata-kata dari para reporter di belakangnya, tes ini akhirnya lulus. Dia mengangkat kepalanya dan melihat lift itu datang, jadi dia dengan cepat mengulurkan tangan dan menekan lift, memasuki lift, dan berjalan menuju tempat parkir bawah tanah. Pada saat ini, dia dalam keadaan seperti itu, sangat tidak mungkin untuk pergi bekerja di rumah sakit. Jadi saya harus buru-buru mencari tempat makan sebelum membicarakannya. Selain itu, saya harus segera meninggalkan rumah sakit, agar tidak terlihat oleh orang lain. Bab 150. Apakah dia asisten misterius? Terus meledak. Di pintu ruang operasi, para reporter melihat Danny Ye pergi, dan kemudian mendiskusikan bagaimana asisten misterius itu bisa lolos dari pandangan mereka di pagi hari, dan mendiskusikan bagaimana setiap orang harus membuka mata untuk sementara waktu. Pada setiap orang yang keluar dari ruang operasi setelah mengungkapkan identitas asisten misterius itu, dia bersiap untuk kembali ke semua orang lagi dan terus menyipitkan matanya untuk sementara waktu. Tapi baru saja mereka kembali ke posisi mereka dan hendak menutup mata, mereka mendengar langkah kaki yang terburu-buru dari ruang operasi, dan kemudian, pintu ruang operasi terbuka, dan sekelompok ahli keluar dari ruang operasi terburu-buru. Profesor Qian. Dekan Zheng. Melihat sekelompok orang ini keluar dari ruang operasi dengan tergesa-gesa, sekelompok reporter tiba-tiba kehilangan semua rasa kantuknya, dan semua bangkit dari kursi mereka lagi, dan dengan cepat mengepung mereka, memegang mikrofon, dia siap untuk bertanya kepada orang-orang hebat ini. Dewa pertanyaan. Tetapi sebelum mereka mengajukan pertanyaan, mereka mendengar bahwa Profesor Qian Haoming, yang berjalan di depan, telah bertanya kepada mereka terlebih dahulu, semuanya, apakah Anda baru saja melihat dokter keluar? Ekspresi Qian Haoming sangat bersemangat. Dia telah menentukan bahwa asisten misterius dengan keterampilan bedah yang luar biasa benar-benar melarikan diri. Mereka sudah menggeledah ke dalam barusan, dan tidak ada sosok dirinya di ruang ganti atau ruang cuci, dan gaun bedah steril yang dia kenakan sudah dibuang ke tempat sampah. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa operasi itu jelas berhasil, tetapi asisten misterius ini benar-benar tahu cara melepaskan pakaiannya dan menyembunyikan prestasi dan ketenarannya. Pergi saja. Ketika dia yakin Danny Ye benar-benar pergi, dia segera bergegas keluar dari pintu ruang operasi, berharap bisa menyusulnya. Saat mengejarnya, dia awalnya berharap reporter di depan pintu akan menjeratnya untuk sementara waktu, dan akan lebih baik jika dia bisa terjerat untuk tetap tinggal. Tetapi dia tidak menyangka saat dia keluar dari pintu, dia akan melakukannya. Tidak melihat sosok itu? Di belakang Qian Haoming, orang lain juga melihat ke arah kelompok reporter dengan penuh semangat. Di dalam hati mereka, mereka tidak pernah berpikir bahwa Danny Ye akan pergi begitu saja setelah menyembunyikan prestasi dan ketenarannya. Kecuali untuk sejumlah kecil orang seperti Chang Qing, kebanyakan dari mereka masih sangat berharap untuk menemukan Danny Ye dan mengetahui identitasnya. Dokter. Profesor Qian, dokter mana yang kamu maksud? Banyak ahli baru saja pergi. Wartawan itu melihat ke arah Qian Haoming dan para ahli yang cemas, dan mau tidak mau menunjukkan sedikit keraguan di wajah mereka. Apa yang terjadi dengan para ahli ini? Apakah sesuatu terjadi di dalam? Kenapa kamu begitu terburu-buru? Bukan mereka, maksudku, asisten misterius yang diundang oleh Direktur Wobing. Qian Haoming buru-buru berkata. Asisten misterius? Bukankah dia sedang beroperasi di dalam? Apakah operasinya sudah selesai? Para wartawan tercengang lagi, lalu mengangkat kepala lagi, melirik tanda di ruang operasi, dan setelah memastikan bahwa operasi masih berlangsung dan belum selesai, wajah mereka menjadi semakin bingung. Hei, operasinya sudah selesai, dan sekarang hanya ada beberapa sentuhan akhir yang tersisa. Asisten misterius itu keluar tepat setelah operasi. Dia seharusnya keluar beberapa menit yang lalu, semuanya. Apakah kamu melihatnya? Zheng Tiancheng menatap para reporter yang kebingungan, melangkah maju dan menjelaskan. Jepret! Mendengarkan kata-kata Zheng Tiancheng, wajah semua reporter menjadi pucat dalam sekejap, dan mereka membeku di sana pada saat yang sama,
dan beberapa bahkan menjatuhkan mikrofon di tangan mereka ke tanah. Itu dia. Di benak semua wartawan, hampir semua memikirkan pria yang mengaku mengidap penyakit menular yang baru saja lewat. Dokter yang mengaku sebagai penyakit dalam rumah sakit ini, menurut mereka, adalah orang yang sama sekali tidak bisa menjadi asisten misterius itu. Para reporter yang kaget, bahkan mengabaikan pernyataan penting Qian Haoming bahwa operasi telah selesai, dan sama sekali lupa menanyakan hasil operasi. Ya. Bentuk tubuhnya. Ya, bentuk tubuh rata-rata, tingginya sekitar 1,75 meter, tidak gemuk, mungkin sedikit lebih kurus, tapi dia tidak boleh terlalu kurus. Dia seharusnya terlihat sedikit lemah. Melihat wartawan tidak berbicara, Qian Haoming mengira mereka tidak tahu dengan jelas, jadi dia dengan cepat menambahkan dan menjelaskan karakteristik umum Danie yang bisa dia lihat. Jepret! Mendengarkan deskripsi tambahan Qian Haoming, wajah sekelompok reporter menjadi semakin pucat, dan semakin banyak mikrofon jatuh ke tanah. Itu benar-benar dia. Jika dikatakan bahwa ketika mereka mendengar kata-kata Zheng Tiancheng, masih ada secercah keberuntungan di hati mereka, kemudian, setelah mendengarkan penjelasan Qian Haoming, sekeping keberuntungan terakhir mereka juga menghilang. Apa yang dijelaskan Qian Haoming persis seperti orang yang baru saja lewat? Dia terlihat tinggi 1,75 meter, dan terlihat sedikit kurus dan lemah. Wartawan, ada apa dengan Anda? Apakah Anda pernah melihatnya? Tidak peduli seberapa lambat reaksi Qian Haoming, dia masih menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Profesor Qian, apakah Anda yakin bahwa orang itu adalah asisten misterius itu? Para reporter itu masih tidak menyerah, dan masih tidak percaya bahwa pria berpenampilan sakit yang baru saja lewat itu benar-benar asisten misterius itu. Profesor Qian, Anda baru saja mengatakan bahwa operasinya sudah selesai. Apakah operasinya berhasil? Pada saat ini, seorang reporter akhirnya sadar dan mengajukan pertanyaan penting ini. Tentu saja saya yakin, tidak hanya saya yakin, tetapi banyak dari kita yang hadir dapat yakin. Operasi telah selesai dan sukses. Keterampilan bedah asisten misterius ini luar biasa, ini adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Teman-teman dari pers, apakah Anda benar-benar melihatnya barusan? Seperti apa dia? Kemana dia pergi? Apakah dia mengatakan sesuatu? Qian Haoming mengajukan pertanyaan satu demi satu seperti peluru meriam. Operasi berhasil? Keterampilan bedahnya luar biasa? Wartawan itu hampir pingsan setelah mendengar kata-kata Qian Haoming, terutama para wartawan yang baru saja memarahi Ruo Bing tua itu, dan masih berpikir bahwa Danie sama sekali tidak bisa menjadi asisten misterius itu, mereka yang langsung merasa tercekik. Saat ini, betapapun bodohnya mereka masih tahu bahwa mereka baru saja dibodohi. Penyakit menular apa, dokter apa, batuk apa, semuanya berbohong kepada mereka. Hal yang dibenci adalah bahwa mereka sebenarnya ditipu olehnya. Pantas saja mereka tidak menyadari asisten misterius itu masuk di pagi hari. Tak heran operasi dimulai tidak lama setelah pria itu masuk. Ketika mereka memikirkan asisten misterius yang mereka cari, tiba-tiba muncul di depan mata mereka 2 kali berturut-turut, bahkan mereka sudah menghentikan satu sama lain, tetapi pihak lain menangkapnya di depan mata mereka. Dan mereka masih mengawasinya pergi, dan berpikir bahwa pihak lain tidak bisa menjadi asisten misterius, jadi mereka merasa sangat menyesal perut mereka hijau. Bab 151 operasi ini dilakukan olehnya. Seseorang adalah yang pertama bereaksi, berteriak, dan dengan gila-gilaan bergegas menuju arah yang baru saja ditinggalkan Danie, berharap untuk mengejar Danie. Wartawan lain juga kembali sadar, dan berlari menuju lift seperti orang gila. Ini, apa yang terjadi? Qian Haoming tampak terkejut pada para reporter yang bergegas menuju lift seperti orang gila. Zheng Tiancheng dan yang lainnya di belakangnya juga terkejut oleh mereka. Asisten misterius itu baru saja pergi dari sini. Seorang reporter menjawab kata-kata Qian Haoming dengan wajah sedih. Belum lama ini, kami melihatnya pergi. Dia bilang dia adalah seorang dokter di rumah sakit ini dan menipu kami. Seorang dokter di rumah sakit ini? Apakah dia mengatakan dari departemen mana dia berasal? Zheng Tiancheng dan yang lainnya melompat dengan jantung berdebar kencang. Mungkin, memang ada bakat tersembunyi di rumah sakit ini, yang belum pernah ditemukan. Ada juga secercah harapan di mata Qian Haoming dan yang lainnya,
mungkin itu benar-benar bakat yang baru ditemukan. Dia bilang itu dari penyakit dalam, dan berbohong kepada kami bahwa orang lain punya penyakit menular. Seru reporter itu. Dia menangis karena kebodohannya. Ketika dia berbicara, dia ingin menampar dirinya sendiri dengan keras. Bagaimana dia bisa begitu bodoh sekarang, begitu percaya pada kata-kata pria itu? Zheng Tiancheng dan yang lainnya benar-benar terdiam. Jika itu adalah dokter bedah, mereka akan memeriksanya, tetapi penyakit dalam. Jangan dipikir-pikir, mereka juga tahu bahwa para reporter ini ditipu oleh asisten misterius itu, jadi tidak perlu memeriksanya. Operasi asisten misterius itu luar biasa, bagaimana mungkin itu adalah dokter penyakit dalam? Bahkan jika mereka dibunuh, mereka tidak akan percaya bahwa pria itu adalah seorang tabib. Jika teknik dokter begitu sempurna, maka ahli bedah ini, dokter macam apa mereka, sebaiknya pulang dan bertani. Sudah berapa lama dia pergi? Setelah beberapa saat, Zheng Tiancheng kembali sadar, dengan tenang menatap reporter gila itu dan bertanya. Mungkin, sekitar 3 atau 4 menit. Para wartawan ragu-ragu sejenak, sedikit tidak yakin. Zheng Tiancheng dan Qian Haoming terdiam beberapa saat, mereka telah pergi selama 3 atau 4 menit, bagaimana mereka bisa mengejarnya? Apakah kamu melihat ke lantai mana dia pergi? Qian Haoming bertanya sedikit dengan enggan. Ini. Wajah para reporter itu segera menjadi malu. Mereka baru saja ditipu oleh Danie, dan mereka sama sekali tidak mengira bahwa Danie akan menjadi asisten misterius itu, dan mereka sama sekali tidak memperhatikannya. Lantai berapa apakah kamu pergi menemuinya? Ada tatapan penyesalan yang tak tertandingi di mata mereka lagi, dan mereka memarahi diri sendiri karena bodoh lagi di hati mereka. Melihat penampilan para reporter ini, Qian Haoming hanya bisa menghela nafas. Dia tidak perlu memintanya untuk mengetahui bahwa para reporter ini benar-benar ditipu oleh Danie. Itu sama sekali tidak mungkin. Belum lagi mereka bahkan tidak melihat seperti apa Danie, bahkan jika mereka melihat seperti apa dia, tidak akan mudah menemukan seseorang di tengah kerumunan besar. Lupakan saja, mari kita tunggu Direktur Wobing keluar setelah operasi dan bertanya padanya. Ada jejak ketidakberdayaan di mata Qian Haoming. Zheng Tiancheng dan yang lainnya juga mengangguk, jelas bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar saat ini. Adapun para reporter itu, mata putus asa dan suram mereka langsung berbinar setelah mendengar kata-kata Qian Haoming. Iya, Anda bisa bertanya kepada Direktur Wobing, mereka hampir lupa tentang ini. Asisten misterius ini diundang oleh Direktur Wobing, dia pasti tahu siapa dia. Tunggu, tanyakan saja padanya. Ngomong-ngomong, pastikan untuk bertanya. Di dalam hati mereka, secercah harapan terlahir kembali, dan masing-masing dari mereka diam-diam memutuskan di dalam hati mereka. Ngomong-ngomong, Profesor Qian, Anda baru saja mengatakan bahwa operasinya berhasil? Apa yang terjadi? Pada awalnya, bukankah semua ahli dan profesor mengatakan bahwa operasi itu tidak berhasil? Bisakah Anda memberitahu kami secara spesifik situasi dulu? Setelah mendapatkan kembali harapan, pikiran para reporter itu akhirnya menjadi tenang kembali, dan pandangan mereka tertuju pada Qian Haoming dan para ahli lainnya. Nah, begini. Operasi ini memang sangat sulit. Bisa dikatakan terus terang bahwa pada dasarnya semua orang, termasuk saya, memang menganggap operasi ini tidak mungkin. Alasan kami mengatakan ini karena tingkat keberhasilan operasi ini sangat rendah. Itu membutuhkan keterampilan bedah yang sangat tinggi, dan itu juga membutuhkan kebutuhan fisik dan energi yang sangat tinggi, dan itu juga membutuhkan keberuntungan. Dalam pengetahuan kami, tidak ada yang berhasil melakukan operasi ini, tetapi dokter misterius yang diundang oleh Direktur Wobing hari ini mengajar kita pelajaran. Saya kagum dengan teknik bedah yang luar biasa. Dia tiba-tiba menggunakan tekniknya yang luar biasa untuk menyelesaikan operasi yang mustahil ini dan menciptakan keajaiban. Qian Haoming secara singkat menjelaskan situasinya kepada para reporter ini, ketika berbicara tentang teknik bedah Danie, kata-kata dan ekspresinya tidak menyembunyikan dan memujinya. Profesor Qian, apa maksudmu mengatakan bahwa operasi ini dilakukan oleh asisten misterius itu? Melihat ekspresi Profesor Qian dan mendengarkan kata-katanya, para reporter menunjukkan ekspresi terkejut di mata mereka kapan Profesor Qian memuji orang seperti ini. Sambil terkejut, hati mereka juga semakin menyesal.
Orang seperti itu, jika dia baru saja diwawancarai, dia bisa menjadi berita utama, dan dia bisa dikapitalisasi dan close up. Tapi sekarang sudah terlambat, dan sekarang saya hanya bisa berharap untuk menanyakan situasi orang itu dari Direktur Ruobing. Tuan reporter, pernyataan Anda tidak benar. Benar, Direktur Ruobing, timnya, dan asisten misterius ini bekerja sama untuk menyelesaikan operasi ini. Kerja sama mereka sangat sempurna. Mata Qian Haoming menatap Zheng Tiancheng dan pemimpin rumah sakit lainnya. Tidak peduli apa, dia ada di wilayah mereka hari ini. Dia bersedia memberi mereka wajah kecil ini, dan dia bersedia mengatakan sepatah kata pun untuk mereka, dan apa yang dia katakan adalah juga benar, tanpa Ruobing dan timnya, tidak peduli seberapa hebat dan hebatnya keterampilan Danie, mustahil untuk menyelesaikan operasi sendirian. Namun, setelah jeda, dia melanjutkan, namun, operasi ini memang dilakukan oleh asisten misterius ini. Direktur Ruobing berubah pikiran untuk sementara dan memutuskan untuk membiarkan asisten misterius ini kepala ahli bedah. Pada awalnya, saya tidak terlalu puas dengannya. Keputusan dalam keadaan normal, sangat tabu untuk mengganti kepala ahli bedah sementara, tapi kali ini, saya merasa bahwa keputusan Direktur Ruobing sangat bijaksana. Keputusan Direktur Ruobing juga membuktikan kepada semua orang bahwa dia memang sangat baik. Dokter dengan pikiran yang sangat terbuka. Nah, hanya itu yang bisa saya katakan, sisanya ya, Anda harus menunggu dan bertanya kepada Direktur Ruobing. Ketika berbicara tentang Ruobing, sedikit penghargaan muncul di mata Qian Haoming. Seperti yang dia katakan, selain tekniknya yang luar biasa, dia bahkan lebih mengagumi kebaikan Ruobing. Hati, pada saat kritis, tidak mudah untuk berpikir bahwa Anda tidak sebaik orang lain, biarkan orang lain yang memimpin, dan rela menjadi daun hijau. Di dunia ini, tidak sedikit dokter berpikiran sempit yang lebih suka menyiksa pasien sampai mati daripada mengakui bahwa mereka lebih rendah dari yang lain, dan tidak ingin orang lain menyentuh pasiennya, dokter, tapi tidak banyak. Setelah mendengarkan kata-kata Qian Haoming, para wartawan semakin terkejut dan menyesal. Menurut kata-kata Profesor Qian, asisten misterius yang menyelinap pergi dari mereka barusan ternyata adalah kepala ahli bedah dari operasi ini dan pencipta utama dari keajaiban ini. Pria yang sepertinya berusia tidak lebih dari 35 tahun, dengan tubuh kurus dan ekspresi lemah, apakah orang yang begitu kuat? Butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih dari penyesalan dan keterkejutan, dan ingin terus menggali beberapa informasi serius. Tetapi mereka belum membuka mulut, tetapi Zheng Tiancheng menghentikan mereka. Kamerat wartawan, mari kita bicara tentang situasi operasi terlebih dahulu. Secara khusus, kami akan menunggu sampai Direktur Ruobing dan yang lainnya keluar. Yakinlah bahwa kami akan melaporkan kepada Anda tepat waktu. Semua orang akan mengumumkan situasinya. Zheng Tiancheng memandang Qian Haoming dengan rasa terima kasih, lalu dengan cepat mengatakan sesuatu kepada wartawan, lalu berbalik dan mengantar Qian Haoming dan yang lainnya kembali ke ruang operasi. Di luar ruang operasi, ada semua reporter ini, jika mereka tinggal di sini, reporter itu pasti akan mengganggu mereka tanpa henti. Di ruang operasi. Setelah hampir 1 jam kerja keras, Ruobing akhirnya menyelesaikan beberapa pekerjaan penting setelah operasi. Meskipun dikatakan sebagai pekerjaan akhir, bagaimanapun juga ini adalah kraniotomi, dan itu tidak mudah. Bagi Ruobing yang dalam kondisi terbaiknya, ini tentu saja bukan masalah sama sekali, tetapi bagi Ruobing yang telah menghabiskan beberapa jam sebelumnya, itu tidak mudah. Pada saat menyelesaikan pekerjaan utamanya, dia merasakan kelelahan di seluruh dirinya. Tapi memikirkan operasinya, akhirnya selesai, dan memikirkan apa yang dia lihat barusan operasi yang luar biasa, dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ledakan kegembiraan dan kegembiraan di wajahnya. Direktur Ruobing, siapa dokter tadi? Ahli anestesi Dr. Zhang melihat bahwa Ruobing terlihat dalam suasana hati yang baik, jadi dia buru-buru bertanya kepada Ruobing tentang hal itu. Tidak ada komentar. Wajah Ruobing menjadi dingin. Apakah itu orang yang sama dari terakhir kali? Dr. Zhang bertanya dengan hati-hati. Ketika dia melihat Danie menampilkan teknik bedah yang luar biasa barusan, dia tidak bisa tidak memikirkan operasi terakhir dan orang itu. Namun, dia sendiri merasa ide ini agak gila. Sebagai ahli anestesi senior, dia benar-benar tidak percaya bahwa seseorang yang mahir dalam begitu banyak operasi dapat menjadi mahir dalam operasi bedah saraf ini.
Tapi dia tidak bisa tidak memikirkan orang itu sepanjang waktu di benaknya, dan selalu merasa bahwa asisten misterius ini memiliki semacam hubungan dengan orang itu. Tidak ada komentar. Ruobing melirik Dr. Zhang, masih tanpa ekspresi. Melihat bahwa Ruobing tidak melepaskannya sama sekali, Dr. Zhang mau tidak mau menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Staf medis lain yang telah menajamkan telinga mereka lebih awal dan ingin mendengar identitas asisten misterius Ruobing semuanya menunjukkan kekecewaan di mata mereka, sepertinya mereka ingin tidak mungkin mengetahui identitas asisten misterius ini dari Ruobing. Di dalam hati, mereka hanya berharap Din Zheng dan yang lainnya dapat mengetahui identitas orang itu dari Ruobing. Setelah beberapa saat, mereka semua percaya bahwa Din Zheng dan yang lainnya pasti akan bertanya kepada Direktur Ruobing setelah beberapa saat.